guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami Kepo Maksimal. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas berbagai topik penting bagi masyarakat. Ini menarik sekali ya guys ya, karena kami akan mendiskusikan peran pemerintah dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi saya tidak sendiri guys, saya sudah ada kedatangan tamu yang sangat istimewa, ya, yang cukup cantik dan yang ganteng hari ini, yang akan memberikan pandangannya itu dan minta perkenalkan di terlebih dahulu. Silakan Bu. Perkenalkan, nama saya Nazab Tafati dari Ekonom Universitas Indonesia. Saya Parla Wasila sebagai pengusaha UKM di bidang teknologi. Saya Novel, Kepala Bidang Ekonomi di Kementerian Keuangan. Halo, saya Nur Afri dari aktivis sosial dan pendiri LSM Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Oke, terima kasih kepada kita pada hari ini. Jadi bukan orang sembarangan aja ya guys ya. Kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Apa sih peran utama pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Kita ke Bu Mirza terlebih dahulu. Pemerintah memiliki peranan yang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, seperti bisa melakukan kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal untuk mendongkrak keunggulan dan juga kemajuan ekonomi di Indonesia saat ini. Oke, terima kasih. Bagaimana menurut Bu Fatwa? Kalau dari perspektif pengusaha, peran pemerintah dalam memberikan kemudahan perizinan dan insentif pajak yang mana ini sangat membantu bagi pengusaha dalam menjalankan usahanya. Selain itu, kebijakan pemerintah yang mendukung inovasi dan perkembangan teknologi. Oke, terima kasih. Bagaimana menurut Pak Fauzani? Menurut saya itu pemerintah dalam menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan termasuk pengaturan regulasi yang mendukung dan menyediakan layanan publik yang efisien. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Oke, terima kasih. Jadi sudah mendengar ya guys ya, pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan layanan masyarakat. Oke, selanjutnya kita ke Bu Nurul. Bagaimana nih menurut Bu Nurul ya? Kalau menurut saya, pemerintah itu harus berperan dalam memastikan kebijakan inklusif ekonomi itu harus menguntungkan seluruh masyarakat, tidak hanya menguntungkan beberapa kelompok tertentu. Jadi harus menguntungkan masyarakat, tidak menguntungkan pribadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana masyarakat dapat ya berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi? Masyarakat dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi seperti mereka bisa membeli produk-produk lokal yang berkualitas dan tidak kalah dari produk luar negeri. Yang kedua, mereka bisa mengikuti komunitas untuk memajukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oke, terima kasih. Mengikuti komunitas yang selanjutnya kepada Bu Fani. Kalau dari segi pengusaha, saya melihat bahwasannya penting kolaborasi antara masyarakat dan pengusaha untuk menciptakan inovasi baru. Selain itu, masyarakat juga bisa berperan sebagai konsumen yang bijak dalam memilih produk yang disediakan oleh produsen dan distributor. Nah, jadi konsumen di sini harus bijak ya, harus bijak dalam melihat ataupun membeli konsumen. Ini konsumennya. Selanjutnya kepada Pak Nova. Menurut saya itu masyarakat cukup berperan gitu kan dalam perkembangan ekonomi Indonesia seperti yang disampaikan oleh Bu Fatwa tadi itu. Masyarakat sebagai konsumen yang bijak. Nah, adapun juga masyarakat juga berperan dengan menjadi bagian dari sistem pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan kebijakan pemerintahan, sehingga memastikan tidak adanya penyalahgunaan anggaran dan kebijakan bisa berjalan dengan baik, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia itu mulai meningkat. Terima kasih. Apalagi jawaban dari jangan sampai ada penyalahgunaan ya. Yang kedua ini. Selanjutnya kepada Kalau dari segi pemberdayaan ekonomi masyarakat sendiri itu Pak, peran masyarakat atau kontribusi masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi itu, masyarakat bisa mengikuti program-program pemberdayaan masyarakat yang seperti pemberdayaan masyarakat di kelompok koperasi dan kelompok-kelompok lain yang diwadahi oleh pemerintah untuk meningkatkan atau menaikkan pemberdayaan ekonomi masyarakat itu sendiri. Oke, terima kasih. Jadi pemerintah
masyarakat maksudnya harus andil dalam program-program pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Apa sih tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi? Kata Ibu Mirza. Ada dua tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah saat ini. Yang pertama, bahwa kebijakannya itu bagus di atas kertas, tetapi kurang tepat sasaran, sehingga hanya setiap kebijakan-kebijakan yang itu hanya tertulis di atas kertas, tetapi pada saat di lapangan hanya kurang tepat sasaran. Dan yang kedua itu adalah bahwa masyarakat Indonesia lebih tertarik pada produk-produk yang diciptakan oleh luar negeri ketimbang produk yang diciptakan oleh tanah airnya sendiri. Oke, terima kasih sekali. Bagaimana menurut? Dari sudut pandang pengusaha, tantangan terbesar itu ialah bahwasanya regulasi atau peraturan itu seringkali diubah-ubah. Jadi kadangnya itu regulasi atau peraturan yang diciptakan pemerintah itu bisa membuat pengusaha menjadi bingung, bahkan ragu untuk menginvestasikan hartanya atau memajukan usahanya. Selanjutnya kepada Pak. Dari sisi pemerintah itu tantangan terbesar seperti yang tadi kita ketahui mungkin adalah rahasia umum. Yang menghambat perkembangan ekonomi di Indonesia itu seperti tindakan korupsi. Tindakan korupsi yang merugikan negara dan segi keuangan dan segala hal itu sangatlah menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, bahkan bisa menyebabkan kerugian besar. Serta itu penyalahgunaan anggaran ini biasa menghambat berbagai program yang sebenarnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi jika dikelola dengan baik. Oke, terima kasih Pak Paul sekalian dan jawabannya. Memang sih terjadi korupsi di negara Indonesia ya. Kita minta harus bijak dalam mengambil sebuah tindakan atau keputusan agar tidak merugikan masyarakat. Oke, selanjutnya kepada bagaimana Kalau menurut saya, tantangan yang ada di pemerintah dalam upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu ada ketimpangan sosial dan ekonomi. Di mana ketimpangan sosial dan ekonomi ini seperti yang menikmati pertumbuhan ekonomi itu cuma sekelompok orang yang berpangkat atau mempunyai jabatan gitu. Jadi segelintir orang yang di atas itu yang bisa menikmati, masyarakat lapisan bawah tidak bisa menikmati. Itu fakta dan merupakan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi saat ini. Terima kasih. Jadi itu memang sering juga terjadi di masyarakat yang umumnya memang hanya memperkaya orang yang di atas dan masyarakat kecil tidak mendapatkan apa. Jadi kita harus bijak untuk menunjang pertumbuhan ekonomi sudah dibiasakan. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Bagaimana sih sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi? Sinergi yang dapat dilakukan adalah bahwa pihak pemerintah dan juga swasta bisa melakukan kolaborasi atau kerjasama sehingga tercipta kemajuan ekonomi. Istilahnya itu seperti kerjasama atau yang biasa disebut dengan kolab. Harus ada kerjasama antara Pemerintah dan pihak swasta. dengan pihak swasta. Baik. Bagaimana menurut Bu? Kalau menurut saya, pemerintah bisa memberikan insentif seperti keringanan pajak atau subsidi bagi sektor swasta yang berinvestasi di bidang-bidang strategis seperti teknologi dan energi terbarukan. Sebagai feedbacknya, sektor swasta dapat memberikan umpan balik atau saran kepada pemerintah untuk membantu menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan efisien. Jadi tiga kerjasama juga antara pihak swasta dan pemerintah. Silakan Pak Novel dari hal ini. Saya sendiri setuju dengan Ibu dari Ibu itu bagaimana sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi ya melalui kerjasama gitu kan dengan sektor swasta dan pemerintah dengan sektor swasta. Ini bisa mendorong inovasi yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar global. Terima kasih Novel. Bagaimana menurut Bu? Menurut saya, sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi seperti Bapak Ibu sebelumnya itu. Tetapi bedanya kalau di pemberdayaan masyarakat itu harus dilakukan oleh program-program yang sesuai dengan program pemerintah. Terima kasih Bu. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Apa langkah konkret yang bisa diambil oleh pemerintah dan masyarakat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? Satu langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintah dan juga masyarakat yaitu pemerintah harus lebih fokus pada pembangunan infrastruktur di Indonesia, tetapi juga melibatkan masyarakat dan tidak merugikan lingkungan. Sekian dari saya, mungkin pendapat dari peserta.
Kalau menurut saya pemerintah dan masyarakat itu bisa melek dengan memulai langkah-langkah kecil terlebih dahulu dengan praktik ekonomi yang berkelanjutan seperti mendukung produk ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan plastik. Oke, terima kasih. Bagaimana menurut Afan? Menurut saya itu pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung inovasi dan teknologi hijau. Tentang melakukan investasi dalam pendidikan itu juga penting. Sehingga itu untuk tabungan gitu untuk di masa yang akan datang, generasi-generasi yang akan datang, sehingga memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan ekonomi di masa yang akan datang. Oke, terima kasih. Terus ada menggunakan teknologi hijau. Bagaimana menurut? Kalau menurut saya dari segi pemerintahan sendiri Pak, kita bisa mewadahi pemberdayaan masyarakat seperti melakukan pelatihan keterampilan dan pemerintah mewadahi dalam bentuk modal pemberdayaan masyarakat sendiri untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Kalau dari segi masyarakatnya, masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam bentuk program yang telah diwadahi pemerintah sehingga ada hubungan timbal balik yang akan menciptakan meningkatkan pemberdayaan ekonomi dari masyarakat sendiri. Oke, terima kasih Bu Nurul jawaban tadi. Oke, tidak terasa ya, kita sudah di penghujung acara. Jadi pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir dan saya sebagai host juga berterima kasih atas pandangan dan masukannya yang sangat berharga. Diskusi kita hari ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dan masyarakat sangat krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Oke guys, jadi tidak terasa kita telah berada di penghujung acara. Ya, sampai jumpa di episode berikutnya. Dan saya juga terima kasih para bintang tamu yang telah hadir dan menyempatkan waktunya untuk datang ke sini karena saya tidak tahu pasti ada kesibukan masing-masing. Terima kasih telah memberikan jawaban-jawaban yang sangat berharga bagi penonton yang mendengarkan. Dan satu lagi jangan lupa bagi pemirsa yang berada dimanapun, pokoknya jangan lupa like, subscribe, dan komen. Itu yang penting. Dan sampai jumpa di episode berikutnya di Kepo Maksimal.